Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Saputra. Saya berasal dari kelas 4A dari Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 40 Di sini saya akan menjawab pertanyaan sekaligus mempresentasikan dari matkul Hukum Laut Internasional. Nah, sebelumnya saya telah menonton atau melihat channel YouTube dari yang telah tertera pada soal tersebut, bahwasanya di situ dapat kita simpulkan bagaimana peran TNI Angkatan Laut terhadap hukum laut internasional. Nah, kemudian saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut, apakah penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL atau Angkatan Laut di laut lepas ini terjadi. Kemudian apakah sah menurut hukum laut internasional? Menurut hukum laut internasional atau UNCLOS, di sini diterangkan bahwasanya untuk menentukan apakah penangkapan oleh TNI AL di laut lepas sah menurut hukum laut internasional. Terlebih dahulu, kita perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait hukum laut internasional atau yang biasa kita sebut dengan UNCLOS 1982. Nah, di UNCLOS 1982 maksud saya, ini terbagi terhadap beberapa zona. Yang pertama, ini ada zona laut. Zona laut ini UNCLOS membagi laut ke dalam berbagai zona, seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau Z, kemudian dan laut lepas. Yurisdiksi negara berbeda-beda di setiap zona ini. Kemudian ada laut lepas. Di laut lepas yang berada di luar Z, lebih 200 mil laut dari garis pantai dasar pantai negara. Prinsip kebebasan laut lepas berlaku, artinya semua negara memiliki kebebasan navigasi, terbang di atas laut, meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan kegiatan lainnya yang sah. Kemudian penegakan hukum. Nah, di penegakan hukum ini menjelaskan bahwasanya negara memiliki hak untuk menangkap kapal di laut lepas dalam kasus-kasus tertentu seperti pembudakan, pembajakan, penyiaran tidak sah, perdagangan narkoba, dan jika ada izin khusus dari negara bendera kapal tersebut atau melalui kesepakatan internasional lainnya. Kemudian ada hak pengejaran pasar atau hot pursuit. Hot pursuit ini menerangkan bahwasanya penangkapan di laut lepas dapat sah jika dilakukan berdasarkan hak pengejaran panas, di mana kapal yang diduga melanggar hukum di perairan teritorial atau Z dikejar ke laut lepas dengan segera dan tanpa putus. Jadi, untuk menilai apakah penangkapan oleh TNI AL sah, berikut pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, itu ada lokasi penangkapan. Di lokasi penangkapan, apakah penangkapan dilakukan di laut lepas atau di zona yang lebih dekat dengan yurisdiksi Indonesia? Kemudian, apa alasan penangkapannya? Di alasan penangkapannya ini diterangkan apakah penangkapan dilakukan atas dasar pelanggaran yang diakui oleh UNCLOS untuk tindakan di laut lepas. Kemudian produksi yang diikuti, apakah penangkapan mengikuti prosedur yang diatur oleh UNCLOS atau tidak, seperti pengejaran panas. Jika penangkapan dilakukan di laut lepas tanpa alasan yang sah atau tanpa mengikuti prosedur yang tepat, maka bisa dianggap tidak sah menurut hukum laut internasional. Namun, jika penangkapan tersebut didasarkan pada pengejaran panas atau melibatkan kegiatan-kegiatan ilegal yang diakui oleh UNCLOS, maka tindakan tersebut mungkin sah. Intinya, TNI Angkatan Laut bisa saja dikatakan sah jika mereka mengikuti prosedur-prosedur yang dimana diatur dalam UNCLOS 1982. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang, mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.